Halo, perkenalkan nama saya Ira Safitri dari Manajemen 3C Reguler. Di sini saya akan menjelaskan peran public relation di dalam perusahaan. Public relation adalah interaksi menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan. Khalayak dalam public relation dapat dibagi menjadi dua, yaitu khalayak dalam lingkup internal dan eksternal. Satu, yaitu khalayak internal, dapat berupa orang-orang yang terdapat dalam suatu internal organisasi seperti karyawan dan pekerja. Kedua, untuk khalayak eksternal merupakan khalayak yang posisinya tidak berada langsung dalam lingkup organisasi, misalnya masyarakat dan investor. Peran public relation dalam suatu perusahaan yaitu menciptakan citra perusahaan melalui berbagai komunikasi sehingga diharapkan dapat menciptakan kesan yang positif. Pendistribusian informasi yang persuasif dan edukatif pada sektor produk yang dipasarkan namun juga pada sektor citra dan identitas perusahaan. Krisis public relation. Krisis public relation merupakan sebuah peristiwa, rumor, dan berbagai informasi yang berpotensi akan membawa dampak yang buruk terhadap citra, reputasi, persepsi, serta kredibilitas sebuah organisasi perusahaan yang akan berdampak buruk. Strategi menangani krisis. Pertama, yaitu pencegahan. Langkah ini merupakan suatu langkah antisipasi dalam pendeteksian keadaan sebelum sebuah krisis itu terjadi. Kedua, yaitu persiapan. Apabila sebuah krisis tidak mampu dicegah sejak awal, maka dapat mengatasinya dengan membentuk sebuah tim krisis. Ketiga, yaitu penanggulangan dengan cara mengidentifikasi krisis, mengatur batasan agar krisis tidak mengganggu operasional organisasi, dan mengendalikan. Siklus krisis dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pre-krisis, warning, acute krisis, cleaning up, dan post-krisis. Pre-krisis yaitu sebuah tahapan di mana sebuah krisis sudah dapat diidentifikasi dan apabila terlambat akan menimbulkan krisis. Warning yaitu kondisi di mana sebuah krisis dapat dengan mudah untuk muncul. Selain itu, tahapan ini juga dianggap sebagai sebuah tahap di mana sebuah masalah dapat diidentifikasi. Acute krisis ditandai sebagai kondisi sebuah krisis telah terbentuk, bahkan publik pun juga dapat mengetahuinya. Pada tahapan ini, manajemen tidak dapat mengabaikan dan berdiam diri, namun harus menentukan langkah konkret apa yang harus diterapkan. Cleaning up, tahapan dalam penerapan langkah-langkah pemulihan. Hal-hal apa saja yang perlu dipulihkan harus didata dengan baik, mulai dari produk dan citra perusahaan. Post-krisis atau pasca krisis. Hal ini dapat meyakinkan kembali citra perusahaan terhadap masyarakat umum. Faktor-faktor penyebab krisis. Yang pertama yaitu bencana alam, 2. Kecelakaan industri, 3. Krisis karena kekeliruan strategi bisnis, 4. Kriminalitas, dan 5. Perubahan struktur manajemen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.